Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, dalam masa Advent yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau membimbing kami untuk mempersiapkan kedatangan Putra-Mu. Semoga kedatangannya yang kami nantikan membawa sukacita dan kedamaian bagi kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kepercayaan bangsa Israel kepada Allah sedang diuji dengan penderitaan. Sebagai bangsa yang terpilih, bangsa Israel justru kini ditawan dan dibuang. Penderitaan hidup sebagai tawanan dan berada di daerah buangan mengundang tanya, di manakah Allah? Mengapa Dia tidak segera datang untuk menyelamatkan? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, penderitaan kerap menjadi alasan untuk mempertanyakan keberadaan Allah. Pertanyaan itu tampaknya wajar, apalagi ketika manusia berpikir bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Jika Allah adalah kasih, mengapa masih ada masalah, penderitaan, penyakit, bahkan kematian? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga saja apapun pertanyaan yang muncul dari batin kita bukan sebagai bentuk penghujatan kepada Allah, sebaliknya sebagai bentuk teriakan minta tolong kita kepada Allah, menjadi upaya kita yang benar-benar membutuhkan pertolongannya. Kita menyadari kelemahan kita dan ketergantungan pada kekuasaan Tuhan. Maka melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama tadi, Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ya, memang hidup ini tak pernah lepas dari
berbagai macam persoalan-persoalan hidup. Masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah politik, pendidikan anak, kasih abrek, berbagai permasalahan yang silih berganti datang menghimpit setiap perjalanan hidup manusia. Setiap orang pasti memilikinya, meskipun dalam rupa, jumlah, dan kadar yang berbeda-beda. Dalam permasalahan itu, Yesus selalu mengajak kita yang letih lesu dan berbeban berat untuk belajar daripadanya. Dengan perantaraannya, beban berat hidup kita akan diringankan. Belajarlah dari Yesus. Ketika Yesus menghadapi berbagai macam-macam tantangan, macam-macam penolakan, bahkan kita ketika ia mencapai puncak-puncak penderitaannya di atas kayu salib, ia tidak pernah melarikan diri. Justru ia dengan setia menjalani dan menghadapi segala berbagai macam tantangan penderitaan itu. Dan akhirnya berkat kesetiaan dan menyerahkan diri seutuhnya kepada Bapanya, maka Yesus menyelesaikan segala perutusannya di dunia ini. Maka demikian pula halnya dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang beriman di zaman sekarang. Memang kita akan menghadapi berbagai macam-macam tantangan, macam-macam persoalan hidup yang kita hadapi. Mulai dari yang paling ringan sampai yang mungkin paling berat kita rasakan. Tapi yakin dan percayalah bahwa dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup itu, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu berjalan bersama dengan kita. Persoalannya adalah, apakah kita sungguh mau fokus untuk menyerahkan diri kepadanya, ataukah kita fokus pada diri kita sendiri? Ketika kita fokus pada penderitaan diri kita sendiri, maka memang kita akan merasa ditinggalkan. Kita merasa Allah itu tidak ada. Kita merasa Allah itu tidak hadir. Tetapi ketika kita menyerahkan segala persoalan hidup kita kepada Tuhan dan memfokuskan seluruh perhatian kita kepada Tuhan, maka yakin dan percayalah bahwa Tuhan ternyata tidak meninggalkan kita. Ia tetap berjalan bersama kita, membantu kita bersama-sama untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.